Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anakku kelas 3 yang hebat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 atas kerjasamanya selama ini yang telah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya anak-anak, jangan lupa kalian harus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa kalian selalu berdoa kepada Allah supaya dalam lindungannya. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik, tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Ayo, simak baik-baik. Hari ini tema 5. Tentang cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran yang kedua. Nah, ini ada bacaan anak-anak. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Kalian pernah bermain lompat tali? Pasti pernah ya. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik, lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Nah, seperti pada tampak gambar ini ya anak-anak. Nah, ini Udin, Beni, dan teman-teman bergegas ya merapikan alat permainan karena hujan turun. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Nah, mereka bersatu untuk saling membantu merapikannya mainan itu. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih panjang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Nah, ini digeser ya. Mereka bersatu bekerja sama menggeser meja dan kursi di dalam ruangan ini supaya mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Nah, ini tampak ya. Ini mejanya ditepikan, digeser-geser. Nah, Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda. Nah, ketika hujan turun, anak-anak mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama, ya, tidak untuk kepentingan individu, tidak untuk kepentingan pribadi. Mereka bersama, ya, kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu, ya. Tidak ada yang mengeluh ketika menggeser meja, kursi untuk bermain tadi ya. Nah, mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa ya anak-anak kok saling membantu? Nah, mengapa sikap saling membantu itu penting? Mengapa anak-anak? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Nah, ini manfaat dari sikap Lani dan teman-teman. Contohnya ya, hasil diskusinya Bu Titin contohkan, misalkan sikap bersatunya merapikan mainan bersama. Jadi manfaatnya pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ada manfaatnya ya, menjadi lebih ringan, cepat selesai. Sikap saling membantu. Nah, ini Bu Titin berikan materinya supaya kalian lebih paham memahaminya. Sikap saling membantu dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial. Nah, kalian Bu Titin, kalian itu merupakan makhluk sosial ya anak-anak. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika kita memerlukan sesuatu, ya, kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, sikap saling bersatu sangat penting bagi kita semua. Jadi, kita sebagai makhluk sosial itu ya
pasti ya membutuhkan orang lain ya. Oleh karena itu sikap saling bersatu sangat penting bagi kita semua. Nah, lalu apa saja manfaat sikap saling bersatu? Manfaatnya apa anak-anak? Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Nah, itu manfaatnya dari sikap saling bersatu. Bersatu dalam keberagaman tugas. Contohnya kalian pada saat kerja kelompok. Nah, kalian pasti pernah mendapatkan tugas kelompok. Nah, bagaimana cara menyelesaikan tugas kelompok? Nah, tugas kelompok itu dapat diselesaikan jika setiap anggota kelompok mau bersatu dan bekerja sama. Dalam sebuah kelompok sering ditemui perbedaan dan keberagaman. Ya. Namun hal tersebut hendaknya tidak menjadi penghalang. Bagaimana sikap-sikap yang baik saat mengerjakan tugas kelompok? Nah, ayo perhatikan sikap berikut ini dengan saksama anak-anak. Ya, perhatikan. Yang pertama, tidak membeda-bedakan atau memilih teman dalam tugas kelompok. Jadi, kalau kalian diberi tugas kelompok, itu tidak boleh membeda-bedakan atau memilih teman dalam tugas kelompok. Misalnya, Bu, saya tidak mau dengan itu, tidak boleh ya. Tidak boleh membeda-bedakan atau memilih teman dalam tugas kelompok. Meskipun bermain juga seperti itu. Bu, saya tidak mau bermain dengan itu, tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan atau memilih teman. Ya. Yang kedua, selalu memutuskan sesuatu bersama, tidak merasa benar sendiri. Jadi kalau kalian kerja kelompok ya, misalkan jawabannya misalkan ini. Nah, itu diputuskan dulu. Jadi tidak ada yang merasa itu yang paling benar sendiri. Yang ketiga, pembagian tugas diberikan kepada masing-masing anggota kelompok secara adil. Ya, jadi semuanya dalam kerja kelompok itu harus mengerjakan, harus mendapat tugas ya, tidak boleh istilahnya itu biar saja yang mengerjakan itu tidak boleh. Ya, harus semua anggota kelompok ya mengerjakan tugasnya ya. Nah, selalu bersemangat dan kompak dalam menyelesaikan tugas. Dalam sebuah kelompok harus semangat, kompak. Kalau tidak kompak dalam menyelesaikan tugas tidak akan berhasil. Yang kelima, tidak segan membantu atau mengajari teman yang belum paham. Nah, jadi misalkan kalian dalam satu kelompok diberikan tugas oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ada teman dalam satu anggota itu yang belum bisa. Jadi teman anggotanya itu bertanya, lalu teman yang sudah paham bisa membantu mengajari teman yang belum paham. Yang keenam, selalu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau diberikan tugas oleh Bapak Ibu Guru, kalian ya harus, meskipun itu tugas individu, tugas individu, tugas kelompok, harus menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab ya. Karena kalian sebagai pelajar itu tugasnya ya belajar menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab ya. Harus mengerjakan tugas meskipun situasi seperti ini kalian belajar di rumah BDR. Kalau diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru, kalian harus semangat menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ya. Kalau tidak kurang paham, silahkan bertanya pada buku itu ya. Silahkan bertanya-nya lewat WA. Nah, bertanya pada Bu Titin ya, Bapak Ibu Guru yang mengajarnya. Nah, itu anak-anak. Nah, coba ini ada bacaan juga. Cuaca dan kehidupan manusia. Cuaca itu juga mempengaruhi kehidupan manusia. Coba, saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Ya, apa tidak anak-anak? Iya. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Kalau membuat kerupuk itu, saat cuaca cerah mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan ya, bersepeda dan sepak bola. Nah, ini pada gambar sudah tampak ya. Ada yang bermain layangan saat cuaca berawan, sepak bola, bersepeda. Ini saat cuaca cerah, menjemur kerupuk. Ini.
Nah, saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Jika hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Nah, petani senang kalau hujan, sawahnya tidak kering. Nah, saat hujan deras terus-menerus kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, ini pada gambar ini, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anakku, jadi kalian setelah membaca teks cuaca dan kehidupan manusia itu, nah, kalian tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan tes bacaan tersebut. Kalian kerjakan di buku tematik, kalian buat kolom seperti ini, tabel seperti ini, ada nomor, cuaca, kegiatan. Contohnya kalau cuaca cerah, kegiatannya menjemur pakaian. Lalu apa saja lagi tadi di bacaan ya. Kalau berawan, taruh mendung, taruh hujan. Nah, itu anak-anak tugasnya hari ini. Jika kalian kurang paham, bisa bertanya pada Bu Guru lewat WA ya. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalian harus tetap semangat dan tersenyum ya. Kalian harus berdoa menjaga kesehatan. Jangan lupa itu anak-anakku. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.